Jumpa lagi dari WTV. Ya, baru-baru ini kami dikirimkan sebuah mystery box dari JBL Indonesia. Nah, ini dia nih boxnya nih ya. Mari kita lihat isinya apa. Buka dulu pitanya nih, buka dulu. Ya, sekarang kita lihat isinya. Apa aja nih? Coba kita lihat dulu nih. Nah, yang pertama-tama ini ada kartunya nih. Waduh, ditantangin nge-review. Waduh, oke. Tapi ini apa ya? Sebentar, coba lihat. Oh, ini minuman. Ada kaleng minuman di sini dikasih 2. Energy drink. Oke, biar semangat kali ya nge-reviewnya ya. Oke. Lanjut, ada apa lagi di sini? Nah, ini nih yang pertama nih, ada Quantum Stream dari JBL. Keren nih. Bisa dilihat ya, nih kotaknya nih kayak gini. Wah, Dare to Listen. Nah, yang ini Quantum 810. Wah, headset gaming banget ini nih. Widih, asik nih kayaknya nih. Coba kita lihat. Oke, kita lihat dulu boxnya. Sound is Survival. Oke, Sound is Survival. Dare to Listen juga. Ya, jadi ada 2 ya. Ada mikrofon dan ada headset. Tar dulu. Ini apa? Ada lagi nih. Apa ya ini ya? Oke, kita lihat. Apa ya? Oh, backpack. Ada ranselnya juga, lengkap. Buat bawa-bawa ada ranselnya. Keren. Oke. Udah habis? Ya udah, kita langsung aja masuk ke reviewnya. Nah, ini isi mystery boxnya udah dikeluarin semua nih ya. Nah, kalau yang ini nih, ini adalah headset JBL Quantum 810. Sementara yang lagi saya pakai di depan ini ya, ini adalah mikrofon JBL Quantum Stream. Nah, buat yang masih awam, seri Quantum merupakan lini produk audio dari JBL yang ditujukan untuk kalangan gamer. Jadi, headset dan mikrofon ini memang dioptimalkan untuk skenario gaming, terlebih untuk gamer yang sering melakukan streaming game mereka. Di video kali ini kami akan mencoba membahas mendalami lebih jauh kemampuan dari JBL Quantum 810 ya. Sementara untuk yang Quantum Stream ya, kalian tentuin sendiri gimana kualitasnya. Kita pakai buat video ini. Ya, JBL Quantum 810 adalah produk penerus sekaligus pengganti dari Quantum 800 yang sudah ada di pasaran selama ini. Uniknya, JBL Quantum 810 ternyata punya fisik yang sangat identik nih dengan pendahulunya. Jadi sulit untuk membedakannya ya. Walaupun demikian, ada sejumlah peningkatan di JBL Quantum 810 yang justru membuatnya lebih menarik untuk dipilih dibandingkan pendahulunya. Apa aja peningkatannya? Kita bahas nanti dalam review kali ini. Kita mulai dulu pembahasan ini dari isi kotak kemasannya. Nah, saat membeli JBL Quantum 810, itu pengguna akan mendapatkan tentunya headset JBL Quantum 810, kantong pembungkus headset dari kain, ada kabel audio 3,5 mm tuh 3,5 mm, ada kabel USB-C to USB-A untuk charging, ada USB wireless dongle, ada busa untuk mikrofon, dan ada dokumen tentunya. Nah, untuk spesifikasi headsetnya sendiri, headphone-nya itu tipenya closed over ear, jadi tertutup ya. Ini bukan yang semi-semi terbuka, ini langsung tertutup. Drivernya 50 mm dynamic driver. Untuk frekuensi responsnya adalah 20 Hz sampai 20 kHz aktif, lalu 20 Hz sampai 40 kHz pasif ya. Impedance-nya 32 ohm. Untuk mikrofonnya tipenya adalah unidirectional boom microphone. Frekuensi responsnya dari 100 Hz sampai 10 kHz. Untuk desain, JBL tampaknya tetap menggunakan bodi Quantum 800 pada Quantum 810, jadi fisiknya itu mirip banget. Tentunya hal ini nggak jadi masalah karena desainnya itu udah profesional kelihatannya ya. Dan sebetulnya ini minim ornamen gaming yang mencolok ya. Jadi ya kayak lebih universal aja gitu. Bodinya berwarna gelap, ini juga menambah kesan profesional dari si headset sendiri. Tapi kalau butuh penampilan yang gaming, pengguna dapat menyalakan lampu RGB yang akan menerangi logo JBL serta mengitari permukaan sisi luar kanan kiri headset.
Bodi headset sebagian besar menggunakan material polikarbonat yang kokoh dan tebal. Uniknya, untuk bagian headband slider ini menggunakan material yang tembus pandang nih di sini ya. Nah, sementara untuk komponen earpad dan headband ini menggunakan material kulit premium dengan busa yang empuk di dalamnya. Sedangkan untuk mikrofon di headset ini didesain untuk tidak dapat dilepas memang. Untungnya dia bisa diputar ke atas kalau nggak dipakai, jadi nggak ganggu gitu, nggak terus-terusan nongol ke depan. Nah, untuk bobot headset ini adalah 418 gram. Untuk baterai kapasitasnya 1300 mAh. Klaim untuk daya tahannya adalah 43 jam untuk memutar musik dengan lampu RGB tidak dihidupkan. Ini peningkatan yang signifikan ya dibandingkan Quantum 800 yang hanya mampu bertahan 15 jam saja. Nah, untuk waktu chargingnya dari 0 sampai 100% itu kurang lebih 3,5 jam. Menariknya, headset ini tetap dapat digunakan sambil diisi dayanya. Kemampuan ini nggak dimiliki oleh si Quantum 800 yang terdahulu. Untuk pengisian daya, ini dapat menggunakan kabel USB dari paket penjualan atau pakai kabel USB yang biasa juga bisa kok di sini ya. Nah, untuk konektivitas, JBL Quantum 810 ini dapat digunakan dengan memakai kabel atau tanpa kabel atau wireless ya. Untuk konektivitas dengan kabel, ini bisa menggunakan kabel audio 3,5 mili ke 3,5 mili yang disertakan dalam paket penjualan tadi. Menariknya, ini adalah braided cable, jadi nggak mudah kusut saat digulung dan juga tentunya daya tahannya tinggi ya. Kabel tersebut dilengkapi modul mikrofon, tombol on-off mikrofon, dan tombol untuk mengatur volume suara. Untuk konektivitas dengan kabel, headset tidak membutuhkan tenaga baterai tentunya. Sementara untuk konektivitas tanpa kabel, pilihannya itu adalah kita bisa pakai Bluetooth versi 5.2 dengan kodek AAC atau SBC. Konektivitas ini dapat digunakan di PC, Mac, smartphone, tablet maupun game konsol juga. Walaupun demikian, hanya Nintendo Switch yang mendukung headset ini dengan konektivitas Bluetooth ya kalau untuk konsol. Tentunya seperti perangkat audio Bluetooth lainnya, konektivitas ini tetap memiliki delay. Jadi kurang cocok sih sebenarnya untuk skenario gaming, apalagi tingkat kompetitif. Tapi kalau buat dengerin musik, asik sih ini ya. Oke, kemudian dia juga bisa pakai 2,4 GHz wireless dengan USB dongle. Nah, dongle ini menggunakan konektor USB-A dan ukurannya itu panjangnya di 40 mm. Ini jauh lebih kecil dibandingkan USB dongle yang ada di Quantum 800 yang kurang lebih sekitar 72 mm atau sekitar 7 sentian ya. Menurut JBL, konektivitas ini dapat digunakan di PC, Mac, perangkat VR, dan game konsol. Untuk game konsol ini dia mendukung PS4, PS5, dan Nintendo Switch ya. Khusus Nintendo Switch ini dibutuhkan konverter USB-A to USB-C untuk menggunakan dongle ini. Nah, JBL juga menyebutkan jika konektivitas ini tidak dapat digunakan di smartphone. Sayangnya hal itu memang terbukti saat kami coba. Kami sedikit berharap ternyata mungkin JBL ada yang miss gitu ya. Ternyata enggak sih, JBL-nya benar. Jadi kalau disambung langsung ke smartphone ya headset tidak mengeluarkan suara saat kami hubungkan. Nah, konektivitas tanpa kabel di headset ini juga punya keunikan nih ya, di mana keduanya dapat digunakan secara bersamaan. Jadi, headset dapat terhubung ke smartphone melalui Bluetooth sambil tetap terhubung ke PC melalui USB wireless dongle. Bahkan suara dari kedua perangkat tersebut bisa keluar secara bersamaan. Kita bisa dengerin bareng. Nah, mungkin ini sebabnya ya yang ke smartphone pakai Bluetooth sementara di USB dongle nggak jalan di smartphone. Jadi punya kelebihan yang unik gitu ya. Bisa dengerin musik dari smartphone sambil main game dari PC. Lucu juga ya. Oke, sekarang kita bicara tombol dan konektornya. Posisi tombol dan konektor pada JBL Quantum 810 itu tersebar pada sisi kanan dan kiri. Di kiri dari atas ke bawah ini ada tombol ANC atau talk through ya. Untuk mematikan dan menghidupkan fitur Active Noise Cancellation atau ANC tadi, tekan tombolnya 1 kali. Untuk menghidupkan talk through atau mau dengar suara-suara dari luar, tekan dan tahan tombol selama 2 detik. Akan tetapi untuk menonaktifkan, headsetnya harus dimatiin ya. Kemudian ada tombol volume game dan chat. Geser ke atas untuk menaikkan volume suara game. Geser ke bawah untuk menaikkan volume suara saat chatting. Tombol ini membuat gamer dapat menyeimbangkan volume suara dari game dan voice chat seperti saat menggunakan layanan Discord misalnya. Lalu ini ada tombol master volume. Geser ke atas untuk naikin volume suara dan geser ke bawah untuk menurunkan volume suara. Ini sayangnya ya, fungsi tombol ini tidak dapat digunakan saat menggunakan kabel atau pakai Bluetooth. Lalu ada tombol mikrofon. Tekan sekali untuk melakukan mute atau unmute. Tekan dan tahan selama 5 detik untuk menyalakan atau mematikan lampu RGB JBL Quantum Lighting. Kemudian di sini ada konektor audio 3,5 mm dan ada konektor USB Type-C. Kita beralih ke sisi kanan. Di sini ada tombol power. Nah, geser ke tengah untuk menghidupkan headset. Geser dan tahan hingga mentok untuk melakukan pairing dengan USB wireless dongle.
Di sini juga ada tombol Bluetooth pairing. Tekan dan tahan selama 2 detik hingga lampu indikator berwarna biru untuk melakukan pairing. Oke, sekarang kalau mau dipakai kita lihat ya. Di sisi dalam earpad terdapat huruf L dan R dengan ukuran besar. Ini memudahkan kita untuk menentukan sisi kanan dan kiri saat ingin memasang headset ini. Saat kami pasang, headset mampu mencengkram dengan mantap tanpa menimbulkan rasa tidak nyaman di kepala kami. Sementara earpad dari bahan kulit ini memberikan isolasi suara yang mantap banget dengan headband yang menempel empuk di kepala ya. Walaupun demikian, material earpad tersebut membuat area telinga kami agak panas kalau dipakainya lama, walaupun di ruangan yang AC. Ya, setelah setengah jam atau setelah 1 jam ya baru terasanya. Di awal-awal saya emang enggak ya. Nah, ini sayangnya JBL tidak menyertakan earpad tambahan dari bahan kain pada paket penjualannya. Sedangkan kemudian untuk operasional tombol memang dibutuhkan adaptasi di awal pemakaian, mengingat posisinya itu ada di belakang saat dipakai. Tapi kalau udah terbiasa sih operasional sih jadi nggak terlalu rumit juga ya kalau udah hafal ya. Nah, bagian ear cup headset ini juga dapat diputar 90 derajat sehingga menghadap ke arah belakang. Nah, ini bisa dilakukan agar headset tidak mencekik leher saat dikalungkan di leher pada saat nggak dipakai ya, digantungin gitu. Nah, biar nggak kecekek diputer ya. Oke, sekarang kita bahas soal softwarenya. Ini adalah JBL Quantum Engine. Software ini dapat digunakan untuk melakukan pengaturan melalui PC saat menggunakan konektivitas 2,4 GHz wireless. Sayangnya software ini tidak dapat digunakan jika beraktivitas dengan Bluetooth atau kabel. Jadi spesial kalau pakai dongle aja ya. Nah, opsi pengaturan yang disediakan adalah yang pertama ada equalizer, ini untuk mengatur preset suara. Lalu ada lighting, ada lighting di sini untuk mengatur efek dan warna lampu RGB. Lalu ada spatial audio. Kemudian dia juga bisa mematikan atau mengaktifkan fitur JBL Quantum Surround dan DTS. Nah, saat fitur JBL Quantum Surround aktif, headset mampu menyajikan tata suara virtual surround dengan 7.1 channel. Uniknya, efek virtual surround ini dapat disesuaikan dengan ukuran kepala penggunanya, jadi biar lebih optimal. Nah, kalau yang ini adalah menu mikrofon, kita bisa menyalakan atau mematikan mikrofon di sini. Lalu ada sistem software, ini memeriksa dan mengupdate software atau firmware dari headset. Kapasitas baterai headset itu juga dapat diperiksa ya dari software yang satu ini. Jadi gimana? Software lengkap? Lumayan ya, lengkap juga ya. Nah, kita sekarang beralih ke kualitas suara. Kita coba untuk gaming dulu ya. Tanpa menghidupkan fitur spatial audio, headset ini ternyata tetap mampu memperdengarkan posisi asal suara dengan akurat saat bermain game. Sementara untuk suara yang dihasilkan terdengar lantang, cukup detail, jernih, dan juga bisa menggelegar nih ya. Nah, tentunya untuk skenario gaming ini sangat disarankan kalian menggunakan konektivitas kabel atau 2,4 GHz wirelessnya tadi untuk menghindari delay. Jangan pakai Bluetooth. Lalu bagaimana kalau untuk musik? Nah, walaupun dirancang untuk gaming, kemampuan headset ini saat mainkan musik ternyata oke banget ya. Hampir semua genre musik itu bisa ditangani headset ini dengan baik. Detail suara vokal hingga suara setiap instrumen yang disajikan itu rapih, nggak berlebihan dan juga nggak bercampur satu sama yang lainnya. Asik kan? Jadi nggak perlu ganti-ganti headset atau headphone lain, pakai yang ini aja. Lalu kalau buat film gimana? Nah, saat nonton film di PC dengan USB wireless dongle, film ini terasa lebih impresif tata suaranya saat fitur spatial audionya diaktifkan, terutama dengan JBL Quantum Surround. Suara yang dihasilkan tuh terasa lebih menggelegar dan sensasi ruangnya itu rasanya seperti di bioskop ya jadinya ya, terasa luas. Nah, lalu sekarang mari kita tes mikrofonnya. Untuk kualitas suara dari mikrofonnya kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, bisa dilihat di belakang saya jalanan lagi ramai oleh kendaraan dan macet. Jadi suaranya bising sekali. Jadi kalau suara ini direkam dengan suara smartphone. Habis ini kita bandingkan dengan suara mikrofon dari JBL Quantum 810. Ya, bisa dilihat di belakang saya jalanan lagi ramai oleh kendaraan. Jadi suara di sekitar saya itu bising sekali. Jadi gimana hasil rekaman mikrofon dari JBL Quantum 810-nya? Gimana? Lumayan? Oke, kita beralih ke ANC atau Active Noise Cancelling-nya ya. Tanpa fitur ANC, headset ini sebenarnya udah mampu menangkal suara bising dari luar dengan baik berkat earpad dan desain closed over ear-nya tadi ya. Nah, saat ANC dihidupkan, ini dia nambahin kemampuan isolasi suara bising meskipun sebenarnya sih nggak terlalu signifikan ya. Karena tanpa pun udah kedap sebenarnya. Tapi biar bagaimanapun ini adalah ANC yang fungsional ya. Oke, kalau harganya gimana? Menurut JBL Indonesia, harga resminya adalah 4 juta rupiah. Nah,
Hal yang perlu diperhatikan, pertama, material earpadnya membuat area telinga tuh agak panas kalau dipakainya lama ya, dan nggak disediain pilihan. Mungkin kalian mau cari sendiri kalau misalnya kalian lebih suka material yang berbeda ya, mungkin ada yang nyediain. Lalu untuk USB wireless dongle itu nggak bisa digunakan di smartphone sayangnya. Kemudian software JBL Quantum Engine ini hanya bisa digunakan di PC saat terhubung dengan USB wireless dongle. Lalu fitur ANC ini nggak bisa digunakan pada saat kita pakai kabel walaupun headsetnya dihidupkan. Lalu tombol master volume tidak bisa digunakan saat kita pakai kabel atau kita pakai Bluetooth. Ya, itu aja. Untuk poin menariknya, nah, build quality-nya. Ini kokoh, build quality-nya ini kokoh ya. Asik nih, kokoh banget. Lalu desainnya, itu sebetulnya minim ornamen gaming yang mencolok sebenarnya ya. Tapi kalau kita hidupkan lampunya jadi headset gaming banget memang ya. Nah, kualitas suaranya ini mengesankan nih, baik untuk gaming, dengerin musik maupun untuk nonton. Jadi memang all round sebetulnya dia ya. Dia punya fitur spatial audio juga yang asik nih kalau buat nonton apalagi. Isolasi suaranya mantep bener, pasif aja udah mantep, ditambahin aktif pakai ANC lagi lebih mantep lagi. Konektivitasnya ini lengkap. Opsinya bisa pakai kabel, tanpa kabel, dan tanpa kabel pun ada 2 opsi di situ. Daya tahan baterainya ini panjang, hampir 2 hari. Luar biasa, ada yang mau streaming 2 hari mungkin? Bisa nih ya. Kemudian dia bisa di-charge sambil tetap digunakan. Jadi kalau kalian sedang mencari headset gaming yang kualitas suaranya memuaskan, bisa pakai kabel ataupun tanpa kabel, bisa digunakan di banyak perangkat, dan daya tahan baterainya panjang ya, si JBL Quantum 810 ini adalah salah satu pilihan yang cukup menarik yang ada di pasaran saat ini. Sementara itu, untuk si mikrofon ini gimana si JBL Quantum Stream? Coba kalian tulis di dalam kolom komentar bagaimana kualitasnya. Kalau menurut kami sih lumayan mantap. Saya Didi Irfan, jaga debit.